Lanjut. Kegiatan TMMD 113 ini kita laksanakan berdasarkan ST Pangdam nomor ST 102 2022 tentang pelaksanaan kegiatan TMMD 113 yang di bawah wilayah Kodim 1801 Manokwari. Lanjut. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan berikut perkembangan pelaksanaan kegiatan TMMD di Kampung Mamisi. Lanjut. Untuk struktur organisasi yang kita laksanakan sesuai dengan yang sudah tertera dalam bujuk NIS pelaksanaan TMMD dari Serat, dan itu kita sudah laksanakan dari AD, AU dan AL serta dari OPD setempat. Lanjut. Izin melaporkan kepada Ketua Tim untuk pelaksanaan pembukaan kegiatan TMMD 113 itu sudah dilaksanakan di Kabupaten Teluk Ondama pada tanggal 11 Mei 2022 didampingi oleh Bapak Wakil Bupati, dilaksanakan di lapangan apel Kabupaten. Kemudian termasuk penyiapan material baik untuk pasukan maupun material untuk yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan TMMD. Lanjut. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan TMMD seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu untuk mewujudkan ruang alat dan kondisi juang demi kemanunggalan TNI Rakyat dalam rangka membantu Pemda demi mensejahterakan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik untuk terwujudnya stabilitas keamanan khususnya di daerah Kabupaten Teluk Ondama. Lanjut. Adapun untuk waktu yang dilaksanakan adalah selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2022. Lanjut. Kemudian izin kami menyampaikan terkait dengan diagram waktu yang telah kami laksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan sekarang adalah pada saat tahap pelaksanaan. Kemudian kami masih memiliki sisa hari yang cukup banyak karena kegiatannya sudah kami laksanakan pra TMMD sebelumnya, yaitu 10 hari sebelum pelaksanaan di hari Jamje. Lanjut. Kemudian izin melaporkan Bapak Ketua Tim untuk sasaran TMMD ini posisinya ada yaitu untuk layar ini posisi kodim, kemudian untuk sasaran itu berada di wilayah Kampung Mamisi, kurang lebih berada di titik ini. Untuk perjalanan yang kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan laut, namun karena terkait dengan efisien dan efektivitas waktu, kami rencanakan menggunakan pesawat Susi Air, ya. Kemudian nanti rencana akan mendarat di Wasior, yaitu posisi ada di sini. Jadi nanti Bandara Udara Wasior ada di sini. Kemudian setelah itu kurang lebih menuju ke sasaran TMMD itu menggunakan jalur laut, perjalanan 2 jam dari dermaga di Kabupaten Teluk Ondama menuju ke sasaran. Lanjut.
Ini untuk posisi sasaran TMMD, di mana di sini ada terdapat satu koramil organik, yaitu koramil 08 180108 Windesi, yang mengcover kegiatan TMMD ini, di mana sebagai dan Satgas, dan Ki Satgas adalah Letnan 2 Koiri. Beliau yang bersangkutan adalah PJS dan Ramil, karena di sini kami kekurangan pejabat perwira, sehingga seperti yang Bapak lihat tadi, di mana ini adalah Kodim tipe A yang seharusnya perwira staf Kodim adalah dijabat oleh seorang mayor. Namun terkait dengan tidak adanya perwira, sehingga perwira yang ada harus bisa melaksanakan beberapa tugas lainnya untuk mengcover kegiatan lainnya. Lanjut. Untuk diketahui oleh Bapak bahwa di Kabupaten Manokwari untuk menuju ke Wasior itu terdapat juga jalur laut. Namun satu kapal nampan yang ada biasa kita membawa pasukan dari Manokwari ke Wasior itu sedang mengalami gangguan, sehingga hanya ada kapal ekspres saja dan kapal bahari yang untuk jadwalnya kadang tidak bisa sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti yang kami laporkan tadi, untuk jumlah personil yang kami kerahkan sesuai dengan bujuk, yaitu 150 orang dengan komposisi yang seperti kami lampirkan dalam slide paparan. Dari batalion tetangga yaitu 761 ada 66 orang kami libatkan. Kemudian dari Tepbek Manokwari ada 3 orang. Dari Fasarkan dalam hal ini personil TNI AL ada 15 orang. Dan dari Polres Pondama ada. Kemudian izin melaporkan juga Bapak kepada terkait dengan sasaran fisik. Untuk detailnya, lanjut. Untuk detail sasaran fisik, yaitu kami melaksanakan bedah rumah atau rehab rumah penduduk, yaitu 10 unit, khususnya rehab berat 10 unit. Kemudian untuk tipenya 36 semua untuk yang rehab atau bedah rumah ini. Kemudian rehab rumah ringan itu sebanyak 2 unit. Dan pembangunan 1 unit rumah baru itu tipe 45. Pengecoran jalan itu lebar 2 meter dan panjang 150 meter. Dan pembuatan jembatan kayu dengan lebar 2 meter dan panjang 6 meter. Kemudian untuk sasaran non fisik, yaitu penyuluhan terkait dengan bela negara. Lanjut. Begitu juga dengan penyuluhan kesehatan, kami sesuaikan dengan dasar dari komando atas, yaitu terkait dengan masalah kesehatan. Dalam hal ini yang dibutuhkan sini adalah terkait dengan masalah stunting, posyandu, dan masalah penyakit tidak menular. Adapun sumber anggaran yang kami terima, yaitu dari Mabesat, lanjut, sebesar 496.500.000 rupiah. Kemudian dari Pemda Kabupaten Tawangondama sebesar 1.065.000.000 rupiah. Adapun peruntukannya seperti tertera di dalam slide, di mana semua ini
kami gunakan sesuai dengan mata anggaran yang sudah diberikan dari komando atas. Lanjut. Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan persiapan, itu sudah kami laksanakan dan sekarang kami berada di tahap pelaksanaan TMMD, di mana sudah berada di tengah-tengah kalender waktu yang sudah diberikan selama 30 hari. Adapun beberapa kendala yang kami hadapi terkait pada pelaksanaan kegiatan TMMD, seperti kami tadi sudah sampaikan. Lanjut. Bahwa ini merupakan Kampung Mamis ini merupakan desa terdalam, jaraknya 2 jam dari Wasior, sehingga untuk pelaporan kegiatan khususnya terkait dengan pengiriman dokumentasi kegiatan itu agak sedikit susah karena kaitan dengan jaringan yang masih sangat lemah sekali sana. Namun ada 1-2 titik yang kurang lebih jaraknya 750 meter dari lokasi TMMD, itu ada yang agak sedikit kuat sehingga kami sampaikan kepada Danki Satgas untuk standby sana apabila akan melaporkan terkait dengan pelaporan dokumentasi kegiatan. Kemudian terkait dengan masalah logistik, yaitu material, itu tidak ada di sana, sehingga kami menggunakan longboat untuk mengirim material bahan-bahan bangunan. Itu kurang lebih 3 kali kami kirimkan ke sana dengan menggunakan longboat. Karena di sana tidak ada toko material terdekat adanya di Kabupaten Teluk Undama. Kemudian di sana tidak ada kendaraan roda 4, di sana hanya menggunakan kendaraan roda 2 saja, sehingga baik jembatan maupun jalan yang kami tadi bentuk itu sangat-sangat berguna. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, diharapkan hasil daripada TMM ini bisa berguna secara langsung pada saat setelah selesai penutupan TMMD. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kami, karena seperti yang Bapak sudah ajarkan kepada kami pada saat Bapak menjadi danyon kami di 515 tahun 2007 kemarin, sudah berapa puluh belas tahun yang lalu, bahwa kendala tidak ada, karena kendala itu bisa diatasi dengan inovasi maupun inisiatif daripada kami sebagai seorang perwira. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Kodim Manokwari siap untuk menyukseskan dan menyelenggarakan TMMD ke-113 tahun 2022. Lanjut. Izin melaporkan terkait dengan dokumentasi kegiatan. Lanjut. Yang sudah kami laksanakan sampai dengan hari ini. Lanjut. Ini adalah pada saat tahap persiapan untuk mendorong logistik maupun material personil dari Kodim menuju ke Kabupaten Teluk Undama. Lanjut. Kemudian ini adalah kondisi awal sasaran pertama dari 12 rumah, 10 rumah rehab berat, kemudian 2 rumah rehab ringan dan 1 pembangunan baru. Untuk 1 rumah baru masih dalam proses, belum sampai 10%. Yang kami laporkan adalah kondisi pertama adalah rumah Bapak Ishak. Ini kondisi awal, 2 dokumentasi di atas adalah kondisi awal. Kemudian kondisi yang sekarang, seperti yang Bapak lihat dan Bapak Bupati beserta Bapak Asisten 3 dan Bapak Kesbangpol, Bapak Kaban Kesbangpol terlihat, ini kondisi sekarang yang kami sudah kerjakan kurang lebih selama 16 hari ini. Lanjut. Kemudian ini adalah sasaran yang berikutnya. Kondisi awal seperti yang Bapak lihat di dalam
layar, dan ini yang di bawah adalah 3 kondisi terakhir. Seperti yang tadi kami sampaikan, kami upayakan semaksimal mungkin agar hasil daripada TMMD ini sangat bisa berguna bagi masyarakat. Ubin sementara belum terpasang. Lanjut. Untuk seng kami upayakan kami ganti semuanya dengan seng yang baru, lama, dan lanjut. Lanjut. Dari 12 rumah kami sudah 80%, itu kondisi 80% sudah 7 rumah. Sisa 4 rumah lainnya masih di atas, saya ulangi, masih di bawah 80%. Lanjut. Lanjut. Kami upayakan untuk rumah yang kami bedah, yang awalnya tidak ada keramik, kami gunakan keramik. Yang awalnya tidak ada plafon, kami pasangkan plafon. Lanjut. Lanjut. Ini satu rumah yang masih belum kami kerjakan. Ya, ada pembuatan rumah baru tipe 45, karena kami fokus dulu ke rehab rumah berat dan rehab rumah ringan. Lanjut. Ini beberapa material yang kami sudah belanjakan terkait dengan kebutuhan rehab rumah berat, rehab rumah ringan, maupun pembangunan rumah baru. Lanjut. Ini yang kami sandingkan terkait dengan rencana pembangunan rumah baru dari konsultan yang berada di Wondama. Lanjut. 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 Ini kira-kira kondisi akhir yang kami rencanakan dari pembangunan rumah baru tipe 45. Lanjut. Kemudian sasaran fisik yang berikutnya yaitu pengecoran jalan Rabat sepanjang 150 meter. 2 dokumentasi yang di kiri ini adalah dokumentasi awal pada saat kami melaksanakan peninjauan medan di bulan Maret. Maret 2020. Kemudian yang di sebelah kanan layar ini adalah kondisi akhir yang sudah selesai 100%, sepanjang 150 meter dan lebaran 2 meter. Lanjut. Lanjut. Kemudian untuk sasaran fisik yang ketiga yaitu terkait dengan pembangunan jembatan kayu. Ini perbaikan jembatan kayu yang lama, sementara masih dalam proses. Untuk persentasenya masih 10%, karena kami mencoba untuk fokus dulu di rehab rumah berat dan rehab rumah ringan. Sehingga kalau bisa disimpulkan hanya tinggal 2 sasaran fisik saja, yaitu pembangunan rumah tipe 45 dan perehaban atau pembangunan jembatan kayu sepanjang 6 meter dengan kelebaran 2 meter yang belum di atas 50%. Lanjut. Lanjut. Adapun pasukan yang standby di sana kami inapkan di 3 tempat. Yang pertama di rumah kepala kampung Mamisi, kemudian ada ruangan SD dan rumah Bapak Mersilus. Ini kami bagi 3 sehingga
untuk pelaksanaan kegiatan makan kami gunakan dapur lapangan yang berada di satu titik. Lanjut. Demikian yang dapat kami paparkan terkait dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan TMMD 113 Kodim 1801 Manokwari. Selanjutnya kami mau siap. Mungkin dari Bapak Wakil Bupati yang berada di Teluk Mendama ada masukan, Pak? Silakan. Bapak Wakil Bupati, staf. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati yang memberikan masukan, tanggapan tentang kegiatan TMMD ini. Dari hasil paparan Komandan Kodim beserta Pak Wakil Bupati, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan TMMD di Teluk Mendana ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sana dan terus dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaan ini memang salah satunya adalah bagaimana kedekatan TNI khususnya ya, baik darat, laut dan udara. Di sini saya dan udara ya, udara jadi di melaksanakan kegiatan PMMD ini membantu kesejahteraan masyarakat khususnya dan kepentingan pertahanan wilayah. Di sini dihadapkan dengan khususnya jalur darat ini belum ada. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan adanya kodim baru di sana akan ada jalur darat. Ya. Walaupun tidak ada jalur laut yang frekuensinya atau jalur udara frekuensi dipersering ya, seiring dengan meningkatnya perekonomian di daerah Kabupaten Teluk Mendana. Di sini memang sudah ada kegiatan-kegiatan sasaran fisik yang sudah dilaksanakan. Ya memang dalam kenyataan di lapangan nanti ada hal-hal yang ditambahkan oleh Komandan Satgas. Arti dengan kemampuan itulah ya, Satgas bisa meningkatkan ya, kualitas dari RAB yang ada ini. Mudah-mudahan tadi disampaikan dengan minimnya anggaran, mudah-mudahan berikutnya, tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi, baik itu anggaran dari TNI AD, dari Pemda maupun bisa juga kita bisa menggunakan anggaran dari pihak ketiga sebetulnya, mungkin ada dari bank ya, itu bisa dikoordinasikan dengan provinsi, dengan kabupaten, biasanya menggunakan dana CSR itu ya, tapi memang sasarannya mereka yang inginkan. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan non fisik ya. Mudah-mudahan ini di sasaran TMMD sudah vaksinasi semua ya. Ya, khususnya yang kedua lah. Ya, nggak tahu gimana. Sudah vaksinasi kedua, kalau kedua sudah ya ketiga ya. Biar lebih imunnya lebih bagus lagi. Ya. Ini kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian diharapkan nanti dalam pendistribusian
uang makan uang saku ini sudah langsung ke rekening prajurit ya. Terus di atasnya oleh satuan untuk makan sebentar. Oh, udah makan, iya. Uang makannya ya sudah di. Ini sih tadi saya dengar membangun dapur lapangan ya, dapur di rumah masyarakat. Nah itu nanti bisa bersama tuan rumah ya, makan sama-sama ya. Jadi selama TMMD ini ada kedekatan ya, kebersamaan, kekeluargaan ya, dengan khususnya yang punya rumah dan masyarakat sekelilingnya. Dan diharapkan di sini kan di desa Mahisi, tapi di desa kampung sebelahnya pun harus tahu kalau ini ada pelaksanaan TMMD ya, sehingga merasa memiliki ya apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dibuat bersama-sama melalui TMMD ini. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan ini tadi, masalah kendala ya, ada jaring komunikasi itu sudah diatasi semaksimal mungkin ya. Berkoordinasi mungkin artinya dengan Hubdam ya, dia berkoordinasi dengan Telkom supaya lebih ada ada penguatan sinyal ya. Kemudian juga penggunaan penyaluran material ya, ini harus memang dihadapkan dengan cuaca ya. Jadi bagaimana cuaca baik, semaksimal mungkin material itu di-drop sasaran ya, sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan TMMD. Kalau roda 2 ini mungkin nanti bisa dimodifikasi ya, kita juga belum tahu jalannya ya. Roda 2 yang memang harus mengangkut material atau mengangkut hal lain bisa dimodifikasi dengan roda 3 ya, roda 4, tapi jenisnya masih seperti sepeda motor ya, kayak motor Tosa gitu ya. Jadi kita modifikasi ya. Kemudian berikutnya ini pemeliharaan ya, untuk pemeliharaan kelanjutan ya, ini karena sifatnya nih pemeliharaan nih, saya melihat ada pribadi karena ada rumah-rumah pribadi di sana yang dibangun. Nah ini diupayakan dipelihara ya, pelihara karena rumah itu ditempati, termasuk dilengkapi ya. Kalau di sana misalnya dibutuhkan MCK, mungkin ada program berikutnya MCK, program air bersih. Nah ini bisa dilengkapi di wilayah itu ya, sehingga bisa meningkat dari taraf kesejahteraan maupun taraf kesehatan masyarakat di sana. Sudah ada dalam proses, sudah ada yang sudah minimal 55% ya untuk pekerjaannya ya, karena adanya TMMD PAL H+29 itu sudah 100%. Tapi kemungkinan kelola laporan dari Kasdim itu atau dari dana Satgas tanggal 25 harus mengejar bukan saja kuantitas tapi kualitas semua sasaran baik fisik maupun non fisik, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sasaran TMMD. Ini ada juga rehab ya, ini ada pembedaan nih, rehab berat, rehab ringan ya, bangun baru lagi ya. Ini supaya dipelihara ya, jadi berkelanjutan. Kemudian juga pengecoran jalan ya, ini diharapkan ini 150 meter ya, 150 meter ya, nggak ada tambahan dikit ya, nggak ada ya. Ini bisa menyambung antar kampung ya, menyambung antar kampung. Kampung apa nih? Menyambung sini atau di dalam itu aja? Oh di dalam saja ya. Ini 150 meter. Jadi diharapkan nanti bisa berkelanjutan ya, Pak Wakil, bisa menyambung antar RT, antar RW, antar kampung ya. Walaupun itu hanya lebaran 2 meter, bisa dilewati oleh sepeda motor. Sehingga nanti apabila ada hasil bumi dari masyarakat bisa dengan lancar, termasuk jembatan kayu ini.
ini akan dipelihara sehingga apabila ada banjir atau air segera diperbaiki sehingga akan awet, bahkan kalau bisa ditingkatkan jadi mencegah suatu kerusakan. Saya itu aja ya. Setelah pelaksanaannya nanti besok kita akan lihat secara fisik untuk sasaran-sasaran itu. Demikian dari saya selaku ketua tim. Terima kasih sekali lagi kepada Bupati dalam hal ini Wakil Bupati ya, serta dan Satgas dan anggotanya seluruhnya baik TNI dan Polri. Semoga apa yang kita laksanakan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dapat bermanfaat khususnya bagi warga di Kabupaten Teluk Pandame dan atau di Kampung Mamisi ya, dimiliki ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukan kepada kami Pemda Kabupaten Purnama tentang kelanjutan dari program ini. Memang ada satu masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat kita di kampung-kampung, yaitu soal air bersih dan MCK. Karena dua kegiatan ini mempunyai keterkaitan. Sekalipun kita menyiapkan MCK tapi air bersihnya tidak tersedia, maka MCK itu tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu menjadi catatan kami nanti pada program-program selanjutnya kami usahakan untuk memprogramkan itu pembangunan MCK dan air bersih kepada masyarakat kita di kampung-kampung, terutama di Kampung Mamisi. Ada juga di jembatan yang menghubungi Kampung Mamisi dengan pantai itu kami rencanakan untuk nantinya jadikan sebagai tempat untuk menjadi tambak untuk ikan bandeng. Kan di situ ada airnya. Kalau dibuat yang baik pasti akan menjadi sesuatu yang positif untuk masyarakat di situ untuk menumbuhkan perekonomian mereka. Jadi nanti menjadi PR buat pemerintah daerah untuk pembangunan ke depannya. Terima kasih. Demikian Pak kami. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati. Ada lagi Pak? Sementara demikian, kami sangat berharap besok bisa ketua tim dan rombongannya bisa tiba di Teluk Purnama dan bersama-sama kami akan kunjungi Mamisi untuk melihat dari dekat perkembangan TMD di sana sehingga ada masukan-masukan yang bisa berharga bagi kami di Teluk Purnama. Terima kasih Pak. Baik Pak Wakil Bupati, terima kasih atas masukannya. Nanti dari kami akan berusaha untuk mengakomodir. Memang di program TNI Angkatan Darat saat ini sedang digalakkan tentang pengeboran air bersih. Pengeboran air bersih. Mudah-mudahan ini di Kodim ke Korem ke Kodam bisa menjadwalkan ya. Kita lihat sangat-sangat urgent sekali, penting sekali masuk jembatan tadi, nanti kita bisa akomodir bersama-sama. Demikian Pak, terima kasih masukannya. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, terima kasih. Selesai. Informasi saja bahwa di Kampung Mamisi itu ada satu sungai yang mengalir di sepanjang kampung itu. Sungai itu memang kalau sampai dekat pantai dia terasa asing karena
sudah tercampur air laut. Tapi kalau lihat kepala airnya, sungai itu bagus untuk sumber air bagi masyarakat di kampung Mamis. Dan itu yang akan digunakan apabila ada program air bersih, maka sumbernya sudah tersedia. Demikian Pak. Iya. Terima kasih Pak masukannya Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, demikian paparan presentasi dan evaluasi TMMD 113 tahun 2020 yang disampaikan oleh Dandim 18 tanggal 1 Februari di siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, memberkati kita sekalian. Amin.